Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dalam kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Bagaimana kabar saudara hari ini? Di tengah situasi dunia yang seperti ini, kiranya kita semua tetap memelihara iman dan pengharapan kita untuk tetap teguh kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Sahabatku, sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan renungan firman Tuhan. Jadi mari kita persiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak berkesudahan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir dan membimbing kami, singkirkanlah segala hal yang memecah konsentrasi kami, agar kami dapat benar-benar mendengar suara-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, mengubah hati dan hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, apakah saudara pernah mengalami atau bahkan saat ini sedang mengalami saat di mana saudara sangat menginginkan untuk mendengar suara Tuhan, tetapi Tuhan diam saja, hening, tidak ada jawaban apapun? Barangkali Tuhan diam karena sebelumnya Tuhan sudah menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu, tetapi saudara menunda atau bahkan tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 46, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Ayat ini bukan sekedar sebuah teguran, melainkan sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Mengapa kita memanggil-manggil Tuhan, mencari jawaban, meminta petunjuk, sementara pada saat yang sama kita belum melangkah pada perintahnya yang sudah jelas? Inilah inti dari banyak cerita dalam Alkitab. Kuasa Tuhan seringkali tidak datang sebelum langkah ketaatan pertama kita. Tuhan menunggu kita untuk bergerak lebih dulu, untuk membuktikan iman kita melalui tindakan, baru kemudian Dia bertindak dengan cara yang luar biasa. Mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama yaitu Yosua dan tembok Yeriko. Tuhan tidak meruntuhkan tembok Yeriko dengan kilat atau gempa bumi saat pertama kali bangsa Israel tiba. Tuhan memerintahkan Yosua dan umatnya untuk melakukan hal yang kelihatannya bodoh dan tidak masuk akal, yaitu berjalan mengelilingi tembok selama 7 hari. Tembok itu tidak akan runtuh jika mereka hanya berdiri di depan gerbang sambil berdoa. Tembok itu runtuh justru karena mereka taat melakukan perintah Tuhan yang aneh itu. Mereka melangkah terlebih dahulu dan Tuhan bertindak setelahnya. Contoh yang kedua yaitu penyembuhan Naaman. Naaman, seorang jenderal besar, hampir kehilangan kesempatannya untuk sembuh karena kesombongannya. Ia menolak untuk mandi di sungai Yordan yang dianggapnya kotor. Ia mengharapkan sebuah pertunjukan spektakuler dari Nabi Elisa. Namun ia harus melepaskan keangkuhannya, mentaati perintah yang sederhana dan merendahkan diri, yaitu mandi 7 kali. Dan ketika ia melakukannya, barulah ia sembuh total. Kesembuhan itu adalah respon Tuhan atas ketaatan Naaman. Contoh yang ketiga yaitu pemberian makan 5.000 orang. Para murid memiliki masalah yang sangat besar, yaitu ribuan orang lapar dan mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan.
Tuhan Yesus tidak langsung membuat mujizat di depan mata mereka. Dia meminta para murid untuk mengumpulkan apa yang mereka punya, sekecil apapun itu. Mujizat pelipat gandaan terjadi saat mereka sudah memulai proses membagikan. Tindakan mereka mendahului mujizat yang terjadi. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, jika kita sedang merasa Tuhan diam, mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ada perintah Tuhan yang sudah saya ketahui tetapi belum saya lakukan? Apakah ada panggilan untuk mengampuni, untuk memberi, untuk melayani, untuk belajar, atau untuk melepaskan sesuatu yang kita pegang erat yang sudah berulang kali Tuhan bisikan, namun kita tunda-tunda? Tuhan diam bukan karena Dia tidak peduli. Seringkali Dia diam karena Dia menunggu kita melangkah dengan iman. Dia menunggu kita untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya kepada firman-Nya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Oleh karena itu, marilah kita renungkan kembali langkah ketaatan apa yang Tuhan minta kita ambil saat ini. Mungkin saat kita mulai melangkah, keheningan itu akan dipecahkan oleh suaranya yang jelas dan kuasanya yang luar biasa. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang begitu nyata hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa iman bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang ketaatan yang diwujudkan dalam tindakan. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kami sering memanggil nama-Mu, namun mengabaikan perintah-Mu. Seperti Yosua, kami mohon berilah kami keberanian untuk melangkah dalam iman, bahkan ketika jalan itu terasa tidak masuk akal. Seperti Naaman, tolonglah kami untuk merendahkan hati dan mentaati firman-Mu tanpa kesombongan. Dan seperti para murid, mampukan kami untuk menyerahkan apapun yang kami miliki kepadamu, bahkan yang paling kecil sekalipun. Kami tidak ingin lagi menunda atau meragukan bisikan-Mu. Mampukan kami untuk segera bertindak, sebab kami percaya bahwa ketaatan kami akan membuka jalan bagi kuasa-Mu untuk dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa setia meskipun kami sering lalai. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.